Disclaimer, dalam video ini saya hanya membacakan bukunya saja. Hak cipta penuh milik penerbit. Sebelumnya, saya sudah mendapatkan izin dari penerbit. Untuk pengalaman lebih baik, silahkan membaca buku fisiknya. Bab 5. Paginya di klinik. Aku bercerita pada Digna tentang Sean yang disuruh Mami mempercantik penampilanku. Apa diri seseorang itu hanya dinilai dari fisiknya saja? Lalu apa kabar dengan inner beauty? Tanyaku. Sudah deh, nurut aja, gak usah berfilosofi segala. Digna berdecak. Cewek itu cuma makhluk yang disewa rahimnya buat meneruskan keturunan para cowok. Jadi makin seksi makin diburu. Tapi cowok di hatiku cuma ada Sean, ujarku tersenyum. Cinta bisa datang karena terbiasa, aku percaya itu. Digna geleng-geleng kepala. Buang-buang waktu, sekarang umur kita sudah berapa? Sebentar lagi kita keburu mengering. Digna selalu panik kalau sudah membahas tentang pernikahan. Dia mendaftar pada banyak situs mencari jodoh. Ayo nikah, siap nikah, dan tak apa lagi. Digna sudah beberapa kali menjalani kencan buta dengan sesama member di situs jodoh. Dan tidak pernah ada satupun yang lanjut sampai ke pertemuan kedua. Meskipun begitu, Digna tidak pernah kapok. Aku menduga Digna mengalami disorientasi, keasyikan pada proses mencarinya saja, lupa sama tujuan awal ingin segera mengayuh biduk rumah tangga. Setiap Senin pagi, Digna selalu melaporkan hasil kencannya. Cara Digna menceritakan kegagalan demi kegagalannya terdengar sangat lucu. Nama membernya Popeye. Dia mapan, pernah beristri, istrinya meninggal. Dia punya 3 anak, dan yang terakhir bayi. Dia sebenarnya tipeku banget, tapi aku belum siap jadi ibu 3 anak. Gagal. Nama membernya Polo. Dia alim, baik, sabar, tapi dia pegawai kontrak. Kalau ada proyek saja dia dipanggil. Kalau sedang tidak ada proyek, dia menganggur di rumah. Dia nggak punya sampingan. Potensi daya juang untuk meningkatkan kualitas hidupnya juga minim. Hangus. Nama membernya Oscar. Dia mapan, wangi, punya selera humor yang bagus, tapi pekerjaannya guru dansa. Jadi dia suka pakai kostum bling-bling. Aku agak risih dengan gaya berbusananya. Dia juga lebih pesolek dibandingkan aku. Lewat. Nah, yang ini nama membernya Arjuna. Tampangnya sih biasa saja, tapi orangnya rajin sedekah. Usaha travelnya lumayan stabil. Punya usaha kos-kosan juga di Jogja. Tapi dia punya penyakit mah kronis, diabetes, dan penyakit jantung bawaan. Dia pernah sakit sampai koma. Bahkan konon pernah mati suri. Tamat. Aku sudah tidak bisa mengingat lagi pria kencan Digna yang namanya sudah dicoret dari daftar. Digna adalah sahabatku yang terbilang unik. Saat mengajar, Digna benar-benar menjadi guru yang sangat tegas, penuh dedikasi, dan fokus. Ia memiliki wibawa yang sangat besar di depan murid dan orang tua siswa. Penampilannya sangat rapi, selalu mengenakan blazer warna gelap. Rambutnya digelung dengan cepol, tas dan sepatunya dari bahan kulit yang mengilap. Secara keseluruhan, Digna tampak perfeksionis. Tapi, di luar zona mengajar, Digna berubah 180 derajat. Penampilannya jadi seperti Miss Korea yang mendadak kelihatan jauh lebih muda dan keren. Digna membelok rambutnya, merias wajahnya dengan tarikan eyeliner tajam pada garis matanya, memberi sapuan maskara yang bisa memberi efek menebalkan dan memanjangkan bulu mata sampai 7 kali lipat dari aslinya.
menyapukan lipstik warna terakota yang natural pada bibirnya. Dalam diri Digna seperti ada dua kepribadian berbeda yang sama-sama mengasyikkan dan tidak terduga. Aku baru akan panik kalau nanti Digna sudah menikah. Karena itu berarti aku akan benar-benar merasa sendirian. Pantaskah kalau aku berinisiatif melamar Sean duluan? Bab 6. Klinik tempatku bekerja bernama Bumi Ananda. Saat ini ada seorang siswa baru bernama Ekmal. Dia siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Inklusi yang menerima anak berkebutuhan khusus. Di keluarganya, Ekmal adalah anak bungsu. Ketiga kakaknya perempuan dan semuanya sudah menikah. Jarak kelahiran Ekmal dengan ketiga kakaknya cukup jauh, sehingga kedua orang tuanya yang sudah memiliki beberapa cucu tampak sangat kelelahan merawatnya. Label diagnosa Ekmal adalah Asperger Syndrome. Rentang konsentrasi pendek, hiperaktif, sangat menyukai kamus bahasa berukuran tebal dan besar seperti buku-buku ensiklopedi. Ekmal sudah bisa membaca lancar meskipun belum paham apa yang dibacanya, dan tulisannya masih berantakan. Ekmal selalu berbicara apapun seperti meracau, menanyakan sesuatu berulang-ulang, dan sering menjawab pertanyaan sendiri. Orang tuanya mengeluh karena Ekmal suka memasukkan benda apapun ke dalam mulutnya, termasuk mengunyah krayon. Semakin dilarang, Ekmal justru akan mengunyah krayon lebih banyak. Dan saat berada di tempat umum seperti mal, keinginan Ekmal untuk berkenalan dengan setiap orang yang ditemuinya tidak bisa dikendalikan. Ekmal akan mencegat orang yang sedang berjalan dan mengulurkan tangannya mengajak bersalaman, menanyakan alamat, nama, pekerjaan, sudah menikah atau belum. Respons masing-masing orang akan kelakuan Ekmal berbeda-beda. Ada yang tertawa, ada yang merasa aneh, ada yang menghindar, ada yang marah. Orang tua Ekmal akan sangat malu. Mereka terus meminta maaf atas ketidaksopanan anak mereka pada setiap orang yang diajak berkenalan oleh Ekmal. Mereka mengeluhkan hal ini padaku. Kukatakan pada mereka, mengubah sikap Ekmal yang selalu ingin berkenalan dengan orang lain di jalan tidak bisa dihilangkan dengan belajar dalam kelas. Aku akan membuat program outdoor jalan-jalan ke mall. Dan aku minta orang tua tidak perlu ikut mengawal. Cukup aku dan Ekmal. Tapi kupersilakan bila mereka ingin mengawasi dari jauh. Dan pada hari yang sudah dijadwalkan, aku mengajak Ekmal berbincang sebentar. Ekmal, sebentar lagi kita akan pergi jalan-jalan ke mall. Ekmal mau ikut? Ekmal menjawab sambil berjingkrak-jingkrak. Mau. Aku bertanya lagi. Ekmal mau kenalan dengan orang baru di mall? Mau. Ekmal melonjak-lonjak kegirangan. Baik, kalau begitu Ekmal dengarkan Bukatis dulu ya. Aku memandang bola matanya dalam arah pandang sejajar, sambil memegang bahunya supaya dia tidak kabur. Ekmal boleh kenalan, tapi hanya sama orang yang pakai baju kuning saja, oke? Aku menjelaskan aturan main yang harus disepakati. Sekali lagi, ingat, hanya sama orang yang pakai baju kuning saja. Aku memberi penekanan lagi. Ekmal tidak langsung mengiyakan. Dia berseloroh setengah protes. Tapi kan yang pakai baju kuning jarang. Iya, tapi hari ini peraturannya seperti itu. Kalau Ekmal tidak mau, kita tidak jadi pergi ke mall. Ekmal terperanjat. Mau ke mall. Dia melonjak-lonjak. Baik, kalau begitu
Ekmal boleh kenalan sama orang yang pakai baju warna apa? Yang pakai baju warna kuning. Ekmal berseru tak sabar. Sampai di mall. Ekmal cukup konsisten dengan aturan main yang kuberikan. Tak ada seorang pun yang melintas dengan baju warna kuning, sehingga dia tidak bisa berkenalan dengan siapa-siapa. Kami berjalan-jalan ke toko buku. Ekmal kuminta untuk belajar antre membayar buku yang dipilihnya di kasir. Lalu kami ke food court makan kue tiaw goreng, sambil latihan makan sendiri tanpa berantakan. Yang bahan bakunya berasal dari tepung beras, sehingga aman untuk anak hiperaktif. Tidak merangsang otak untuk makin aktif seperti makanan yang terbuat dari bahan terigu dan mengandung gluten. Ekmal, lihat, ada orang pakai baju kuning yang duduk di meja sana. Aku menunjuk pada pria setengah baya yang baru datang dan duduk di meja paling sudut. Sebelum kenalan, Ekmal tanya dulu ke orang itu, boleh kenalan enggak? Kalau orangnya bilang boleh, Ekmal bilang terima kasih lalu pergi. Kalau orangnya bilang tidak boleh, Ekmal bilang terima kasih lalu pergi juga. Paham ya? Aku terus mengulang-ulang perkataanku seperti sedang memberikan afirmasi. Ekmal mengangguk dan langsung berdiri. Dia sudah sakau ingin beraksi. Aku sudah bisa menduga apa reaksi pria itu nanti. Dia akan kebingungan saat menyambut salam perkenalan Ekmal. Tapi lalu kemudian ditinggal pergi. Benar saja, tidak sampai 2 menit, Ekmal sudah datang menghampiriku. Duduk kembali di kursinya dengan wajah masam. Ekmal bilang apa tadi? Tanyaku semanis mungkin. Ekmal sudah tanya boleh kenalan apa enggak? Katanya boleh, jawab Ekmal lesu. Bagus. Aku menahan geli karena tahu apa penyebab Ekmal menjadi lesu. Pokoknya selalu bilang terima kasih dan langsung pergi seperti ini ya. Lalu lanjutku lagi. Besok Ekmal boleh kenalan dengan orang yang pakai baju warna apa saja, bebas. Tapi yang penting jangan lupa tanya dulu, boleh apa tidak, setuju? Aku memberinya penawaran dengan nada seperti menantangnya. Ekmal merespon cepat. Setuju, setuju, sahutnya sambil melonjak-lonjak. Lalu esoknya dan esoknya lagi, aku mendampingi Ekmal membelokkan hasrat berkenalannya. Sesuai keyakinanku, maka lambat laun Ekmal jadi patah hati karena setiap orang akan selalu membuatnya mengucapkan terima kasih dan membuatnya berlalu pergi. Maka pada hari keempat, Ekmal sama sekali tidak ingin berkenalan lagi dengan siapa-siapa. Meskipun aku bolak-balik menawarkannya, jadi aku anggap dia lulus. Fokus berikutnya membenahi kebiasaan Ekmal memasukkan benda-benda ke dalam mulut. Di antaranya mengunyah krayon. Untuk itu, aku mengupas beberapa ruas kunyit yang bentuknya sebesar krayon. Lalu kujejerkan bersama dalam satu kotak. Saat Ekmal mengunyah krayon, aku membiarkannya. Dia akan makin sengaja bila dilarang. Sambil menyodorkan kunyit untuk dikunyah berbarengan, Ekmal memasukkan beberapa kunyit sekaligus ke dalam mulutnya dan mengunyahnya rakus sebelum akhirnya dia melepehkan isi mulutnya. Tidak enak, tidak enak. Tampangnya seperti akan muntah. Aku tersenyum, menyodorkan kembali kotak krayon yang masih bercampur kunyit. Menantangnya kembali, memasukkan semua itu ke dalam mulutnya. Tapi Ekmal langsung kabur. Tidak mau, tidak mau. Setelah itu, Ekmal sama sekali tidak mau menyentuh krayon selain untuk mewarnai. Saat orang tuanya menemuiku, mereka tampak senang akan progres Ekmal. Mereka lega karena Ekmal sudah melupakan kebiasaannya mengajak berkenalan setiap orang yang ditemuinya di jalan. Dan Ekmal tidak lagi mengunyah krayon. Meskipun dia masih suka memasukkan benda-benda lain seperti kepingan CD ke dalam mulutnya. Itu menjadi PR-ku selanjutnya. Aku
masih harus memberesi permasalahan akademiknya dan juga tulisannya yang tak terbaca. Semua program Ekmal dan target pencapaiannya sudah kuarsipkan rapi. Aku hanya tinggal menyusun materi pengayaan dan menyiapkan media pendukung. Good job, Miss Katniss.